Project Podcast. Halo teman-teman, selamat datang di AHA Project Podcast. Di episode kali ini bakal ada aku, Fikri, yang bakal ngajakin kamu nih, buat kamu yang lagi dengerin atau kamu juga yang lagi nonton AHA Project Podcast di YouTube, atau juga kamu bisa dengar juga podcastnya di Spotify. Kali ini aku bakal ngajak ngobrol sama salah satu lokal champion kita. Wah, ini sih kalau kita denger nama daerahnya nih di Kabupaten Sumba Barat, pasti yang di otak kita adalah waduh, kita pengen nih kapan-kapan liburan ke sana, apalagi lagi pandemi seperti ini. Nah, tapi kalau ngomongin Sumba Barat, ada nih lokal champion dari AHA Project yang bakal aku ajakin ngobrol dan bakal bagi ceritanya ke teman-teman sekalian, gimana sih serunya selama jadi lokal champion di AHA Project ini. Ya, langsung aja nih aku pengen langsung tanya-tanya. Halo, ada Kak Ilman. Hai Kak Ilman. Halo. Wah, gimana nih kabar Kak Ilman sendiri sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol jauh lebih panjang nih? Iya, alhamdulillah sehat walafiat, karena saya barusan pulang dari Sumba Timur ya, piknik lagi. Karena kita mumpung libur lumayan. Jadi ya masih capek tapi masih oke lah. Masih oke ya, wah asik deh kalau ngomongin liburan nih. Nah, tapi kan sekarang lagi pandemi ya, dan juga kita tahu ya, kita belum tahu juga nih pandemi ini kapan selesai. Tapi boleh kasih tahu sedikit nggak sih Kak, gimana sih sekarang kondisi di Sumba Barat tempat Kak Ilman sekarang pasca pandemi? Ya, sebelumnya saya ralat dulu ya. Jadi saya bukan di Sumba Barat tapi di Sumba Barat Daya. Oh, Barat Daya, oke. Ya, oke. Jadi di Pulau Sumba ini kita punya 4 kabupaten. Ada Sumba Barat Daya, Sumba Barat, kemudian ada Sumba Tengah dan Sumba Timur. Nah, kalau yang kemarin disamperin Pak Jokowi itu di Sumba Tengah. Kan kemarin kita ada rame-rame itu, kemudian ya pokoknya rame lah. Nah, kalau di Sumba Barat Daya sendiri pandeminya kalau dilihat secara kita real ya, langsung di jalanan atau apa gitu, kayak nggak ada pandemi sih, sebenarnya normal aja, nggak ada, ya jarang sih kita lihat orang pakai masker itu jarang, kemudian protokol itu nggak begitu maksimal, kemudian sekolah juga kita masuk kok masih normal, jadi nggak ada BDR ataupun apa itu ya, sekolah PJJ ya, pembelajaran jarak jauh itu nggak ada, karena ya memang kondisi kami yang masuk daerah 3T ya, tertinggal gitu ya, jadi susah untuk melakukan yang namanya PJJ itu. Oh, oke. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau Kak Ilman sendiri nih emang asli orang Sumba Barat Daya kah atau enggak nih? Bukan, saya orang Semarang tepatnya. Jadi kebetulan sih dapat istri yang penempatannya di sini. Jadi saya ikut ke sini, kemudian terjun sebagai guru juga. Karena kebetulan saya juga SPD, jadi masuk jadi guru juga di sini. Nah, setelah itu dapat info AHA itu tadi. Oh, gitu. Oke. Berarti kesibukan saat ini mengajar dong ya? Ya, betul. Oke deh. Nah, ini kan maksudnya ya mungkin kayak tadi yang kita dengar dari ceritanya Kak Ilman di Sumba Barat Daya sendiri nggak begitu ini ya, mungkin semencekam yang ada di kota-kota besar di Indonesia gitu ngomongin soal COVID gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, selain mengajar nih, kegiatan Kak Ilman selama ini ngapain aja sih gitu? Iya, sebenarnya kegiatan utama mengajar ya. Jadi kalau yang tambahan lain sih paling saya jualan aja. Kebetulan saya juga jualan online. Jadi paling itu sih kegiatan yang lain ya, kegiatan sebagai ya keluarga kecil pada umumnya sih, kita belanja dan sebagainya. Nggak ada kegiatan yang tambahan terlalu apa begitu, enggak sih. Oh, oke deh. Nah, ini kan jadi kita tahu sendiri kalau tadi Kak Ilman juga udah cerita kalau Kak Ilman saat ini kesibukannya profesi adalah mengajar gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang bikin Kak Ilman sendiri itu suka mengajar nih Kak?
Yes, sebenarnya dulu waktu saya mau ambil SPD itu cukup mikir ya, karena kan ya guru sudah banyak, kemudian sekolah sudah banyak, dan peluangnya besar apa enggak gitu. Ini bagi yang sudah masuk SPD ataupun yang mau jadi SPD, memang ini informasi penting ya. Karena kalau di Jawa sendiri memang mahasiswanya banyak, kemudian sekolah juga sudah banyak, jadi persaingan pasti sangat susah. Makanya pemerintah ada yang namanya SM3T dan sebagainya itu tadi, karena untuk memberikan keseimbangan jumlah guru di seluruh Indonesia. Nah, kalau basic saya kenapa suka mengajar, dulu memang cita-citanya mau jadi guru sih. Jadi waktu saya masih SD ya atau TK saya lupa, jadi memang cita-citanya mau jadi guru di luar pancing-pancingan yang lain ya, karena banyak juga Pak D atau apa itu minta saya jadi masuk polisi lah ataupun jadi TNI lah. Kemudian saya memutuskan untuk jadi guru aja, karena seru sih, karena kita bisa ketemu banyak anak yang lebih muda dari kita. Kemudian ketika kita mengajar juga feel-nya itu beda ya dengan job yang lainnya. Perlu diketahui waktu dulu saya setelah lulus itu 2013, saya itu nggak langsung jadi guru. Jadi karena di Jawa susah ya, jadi saya sebenarnya melenceng ke kegiatan yang lain dulu atau pekerjaan yang lain. Jadi saya jadi jadi trainer juga pernah, kemudian jadi sales juga beberapa kali. Kemudian di Sumba inilah saya jadi guru, sehingga di Sumba ini SPD saya kepakai judulnya. Tapi memang worth ya, memang sesuai, karena kita banyak ketemu anak kecil, kita selalu merasa muda, karena kan mereka harus harus sering kita kasih motivasi. Apalagi di tempat tertinggal ini kan motivasinya mereka sangat-sangat kurang, cita-cita mereka kurang tinggi gitu ya, karena background mereka banyak background yang membuat mereka mungkin susah untuk bermimpi besar. Kemudian feel ngajar itu juga bikin kita jadi ngerti ya apa sih ke permasalahan yang ada di Indonesia itu apa gitu loh. Banyak pokoknya, apalagi di dunia pendidikan itu susah, kalau kita menyelesaikan secara cepat itu susah. Mungkin itu ya, karena intinya sih sudah suka dulu dari memang dari dulu sudah ada rasa suka dulu, jadi pengen aja ngajar, pengen ngasih motivasi, pengen bantu anak-anak buat lebih maju kayak gitu sih. Oke deh. Wah, ini kalau dengar cerita Kak Ilman seru banget ya. Yang awalnya emang pengen ngajar dari dulu dan ternyata baru terrealisasi semenjak tinggal di Sumba Barat Daya Kak ya. Betul. Tapi kalau boleh tahu nih, kan tadi ngomongin Kak Ilma suka ngajar. Nah, kalau ngomongin AHA Project sendiri nih, Kak Ilma nih sejak kapan sih kenal sama si AHA Project ini? Yes, 1 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi saya dapat info dulu. Jadi kan dia kan sudah punya grup cukup banyak dari teman-temannya. Kemudian dia menawarkan ke saya, mau ikut ini enggak? Oke deh, saya coba, saya daftar. Kemudian saya nggak tahu apakah itu ada seleksi bagaimana atau enggak. Kemudian saya masuk juga, dan kebetulan